Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Agni Nurani Karuniawati SPD dalam aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 58 dengan fasilitator Dr. Andes Teguh Supriyadi MPD dan pengajar praktek DRA Mistiah MMPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Penugasan mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Kemudian, membagikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama mempelajari modul ini melalui berbagai media, termasuk situs portofolio digital, agar jiwa dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin bisa semakin kuat, dikenal, dipahami, serta dipraktekkan di Indonesia. Latar belakang. Seringkali seorang pemimpin dihadapkan pada dilema etika. Tak jarang seorang pemimpin yang salah dalam membuat keputusan akan sangat berdampak pada bawahannya, bahkan pada masyarakat sekitar. Lebih parah lagi, dapat menimbulkan pro dan kontra hingga berujung pada pelaporan ke pihak-pihak yang terkait. Padahal sesungguhnya apabila seorang pemimpin berpijak pada nilai-nilai kebajikan dalam membuat keputusan, maka keputusan yang dibuat akan adil dan bertanggung jawab. Baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun pemimpin di sekolah, tentunya keputusan yang berpihak pada murid menjadi tujuan bersama. Untuk itu, dalam membuat keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dapat dilakukan dengan menentukan paradigma dan prinsip dalam membuat keputusan. Setelah itu, keputusan yang dibuat dapat diuji menggunakan 9 langkah. Tujuan aksi nyata mempraktikkan dan membuat keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah dengan menggunakan paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan menggunakan 9 langkah. Dan dilanjutkan dengan berbagi praktik menggunakan berbagai media. Apa perbedaan dilema etika dan bujukan moral? Tentunya dua istilah ini memiliki perbedaan. Perbedaannya antara dilema etika dan bujukan moral yang mendasar dapat dilihat dari nilai-nilai yang bertentangan. Apabila dilema etika benar melawan benar, akan tetapi apabila bujukan moral ini benar melawan salah. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Ini berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Sedangkan yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini berhubungan dengan pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya karena memang ada unsur kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Hal ini berhubungan dengan kejujuran dan kesetiaan yang seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. 4. Jangka panjang
melawan jangka pendek. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau justru terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kita bahas yang pertama, yakni berpikir berbasis hasil akhir. Cara berpikir ini berarti mengerjakan apa yang dapat menghasilkan untuk kebaikan terbesar pada jumlah orang terbanyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking berarti berpikir tentang menaati peraturan dan orang lain pun diharapkan juga ikut melaksanakan untuk menaati peraturan tersebut. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pola pikir seperti ini artinya kita juga harus memikirkan atau peduli terhadap orang lain, sehingga cara berpikir ini menjadi kunci dalam segala tindak tanduk kita dalam melakukan setiap perbuatan. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Hal ini penting untuk dilakukan karena digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Selain itu, memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial saja. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Hal ini dapat kita lakukan untuk menggali informasi dan juga untuk menemukan solusi. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan harus dikumpulkan secara detail, jelas, agar fakta-fakta ini dapat kita jadikan panduan kita dalam mengambil keputusan. Apa yang terjadi? Siapa saja? Berkata dengan siapa? Kapan terjadinya? Adakah faktor pendorong situasi tersebut terjadi? Yang kemudian dapat kita lakukan potensi untuk menemukan solusi dari fakta-fakta yang telah kita temukan. Keempat, pengujian benar atau salah. Dalam pengujian ini terdapat beberapa uji, yakni yang pertama, uji legal. Hal ini berhubungan dengan aspek adanya pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Apakah uji atau situasi ini bertentangan dengan kode etik atau peraturan tertentu? Kemudian yang ketiga ada uji intuisi. Dalam situasi ini kita mengandalkan tingkat perasaan atau intuisi kita. Apakah situasi tersebut ada yang salah? Kemudian yang keempat ada uji publikasi. Maksud uji publikasi ini, apa yang kita rasakan bila keputusan ini akan dipublikasi di media cetak ataupun elektronik, bahkan bisa saja viral di media sosial. Kemudian uji panutan atau idola. Dalam hal ini kita membayangkan seandainya kita punya idola, kemudian idola kita mengalami situasi seperti kita sehingga harus membuat keputusan, apakah yang akan diputuskan oleh panutan atau idola kita?
5. Pengujian paradigma benar versus benar. Paradigma dilema etika terdapat 4 macam, yakni individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Apakah situasi tersebut ada rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Ataukah situasi tersebut menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip dalam penyelesaian dilema etika, manakah dari ketiga ini yang akan dipakai sesuai situasi tersebut? Apakah berpikir berbasis hasil akhir? Ataukah berpikir berbasis peraturan? Atau mungkin berpikir berbasis rasa peduli? Investigasi opsi trilema. Dalam investigasi yang dimaksud ini, terkadang kita tuh perlu mencari opsi-opsi atau pilihan di luar yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa berkompromi ataupun bertanya pada diri kita sehingga cara penyelesaian ini diharapkan lebih kreatif dari yang sebelumnya. 8. Buat keputusan. Melalui berbagai langkah tersebut, otomatis kita akan menemukan satu titik di mana kita akan secara siap membuat satu keputusan dari situasi yang terjadi. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari sini kita perlu melihat kembali apakah rangkaian dalam pengambilan keputusan kita sudah tepat, sudah sesuaikah dengan prosedur. Kemudian apabila sudah sesuai, pasti kita bisa mengambil pelajaran dari situasi ini sehingga dapat kita jadikan pelajaran untuk selanjutnya. Dan tibalah saya mempraktekkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin dalam kasus berikut. Sebelum dibukanya pendaftaran peserta didik tingkat SMP se-Kabupaten Kediri pada bulan April 2023, Madrasah Tsanawiyah Negeri telah membuka pendaftaran peserta didik terlebih dahulu melalui berbagai jalur. Tentu saja ini merupakan kesempatan bagi siswa SDN Jambean 1 yang memang berada pada blank area, sehingga sulit untuk diterima di SMP negeri melalui jalur zonasi atau afirmasi. Sebagai wali kelas, tentunya saya menginformasikan pengumuman ini kepada murid dengan memberikan semangat, tapi tanpa ada paksaan harus mendaftar di MTS tersebut. Akan tetapi keesokan harinya muncullah dilema di mana ada murid yang menangis ketika datang ke sekolah. Setelah saya melakukan pendekatan personal, ternyata ada siswa yang ingin mendaftar ke MTS negeri tetapi oleh orang tuanya tidak diperbolehkan karena merasa jaraknya lebih jauh dibandingkan ke SMP 1 Keras. Setelah saya konfirmasi dengan orang tuanya ketika pulang sekolah, memang orang tua murid mengiyakan apa yang diucapkan anaknya. Beliau lebih suka anaknya sekolah di SMP Keras 1 karena menurut mereka jaraknya lebih dekat. Akan tetapi apabila dilihat rekap nilai rapot murid, nilainya masih kurang.
sedangkan murid tersebut tidak memiliki kartu PIP atau sejenisnya. Dan juga letak rumahnya ke SMP yang dituju jauh, sehingga kesempatan untuk diterima melalui jalur prestasi, afirmasi, maupun zonasi juga sulit. Mendengar hal tersebut, wali murid justru meminta saya menaikkan nilai anaknya, sehingga nantinya kesempatan untuk diterima di SMP kelas 1 melalui jalur prestasi menjadi lebih besar. Tentu saja mengganti nilai itu tidak diperbolehkan, karena memang nilai sudah dikumpulkan di dinas. Kemudian juga nilai tersebut sudah dimasukkan dalam buku induk. Lantas bagaimana keputusan yang saya ambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau wali kelas yang berpihak pada murid? Paradigma kasus tersebut. Paradigma yang digunakan dalam kasus tersebut adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Prinsip pengambilan keputusan. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tahapan pengujian ketepatan pengambilan keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang saling bertentangan yakni nilai keadilan melawan rasa kasihan terhadap murid. 2. Siapa yang terlibat? Tentunya ini berhubungan juga dengan kepala sekolah, wali murid, murid kelas 6, dan wali kelas 6. 3. Fakta-fakta yang relevan. Fakta yang pertama, memang SDN Jambean 1 ini termasuk dalam blank area. Istilah untuk sekolah yang letaknya sangat jauh dari SMP negeri di sekitar. Fakta yang kedua, adanya PPDB MTS yang dibuka bulan April menjadi peluang atau kesempatan untuk siswa SDN Jambean 1 mendapatkan sekolah negeri selain di SMP negeri. Fakta yang ketiga, salah satu siswa ingin mendaftar ke MTS, akan tetapi wali murid tidak setuju, sehingga sang murid menangis minta bantuan pada wali kelas 6. Fakta yang keempat, wali murid beralasan karena jaraknya termasuk jauh apabila sekolah ke MTS dibanding ke SMP negeri. Fakta yang kelima, ternyata nilai-nilai rapot siswa masih kurang, sedangkan jarak rumahnya ke SMP negeri juga termasuk jauh. Ditambah lagi, siswa tersebut atau murid tersebut tidak memiliki kartu PIP atau sejenisnya, sehingga peluang untuk diterima ke SMP negeri melalui jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi masih sulit. Fakta yang keenam, wali murid menginginkan nilai rapot diubah agar anaknya dapat diterima melalui jalur prestasi. Dan fakta yang terakhir, wali kelas tidak dapat mengubah nilai rapot karena memang itu sudah sesuai dengan kemampuan murid serta data nilai telah dikumpulkan ke dinas. 4. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Keputusan yang diambil tidak terkait adanya pelanggaran hukum. Kemudian yang B atau yang kedua, uji regulasi. Keputusan yang diambil tidak ada pelanggaran kode etik. Kemudian yang C, uji intuisi. Keputusan yang diambil karena rasa kasihan kepada anak yang merasa tidak didukung orang tuanya dalam mendaftar ke MTS negeri. D, uji publikasi.
Jika dipublikasikan, saya akan merasa nyaman-nyaman saja, asalkan tidak disalahgunakan. Kemudian, uji panutan. Saya yakin sebagai panutan saya, beliau akan mengambil keputusan sama dengan saya, karena keputusan yang saya ambil ini semata-mata demi murid saya atau berpihak pada murid. 5. Pengujian benar versus benar. Paradigma yang terjadi dalam situasi ini adalah paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice versus mercy. 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dipakai dalam penyelesaian dilema ini adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Dengan melakukan pendekatan secara personal kepada wali murid untuk menggali informasi dengan teknik coaching, wali murid diberi pengertian tentang keadaan, baik nilai rata-rata murid, jarak rumah yang kemungkinan diterima di SMP negeri terdekat ini masih kecil, maka opsi yang dapat dilakukan adalah meminta surat keterangan siswa masih aktif yang ditandatangani kepala sekolah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ke MTS negeri. Dengan adanya surat tersebut, maka membuktikan bahwa sekolahan kita atau pihak sekolah telah mendukung anak untuk mendapatkan sekolah negeri yang terbaik. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah nilai murid tidak akan dirubah, akan tetapi sebagai wali kelas saya akan menggali segala informasi menggunakan teknik coaching pada wali murid dan juga pada siswa. Kemudian memberi gambaran tentang keadaan baik nilai maupun jarak, sehingga kemungkinan untuk diterima di SMP negeri ini masih kecil. Apabila wali murid tersebut tetap memaksakan, maka bisa saja murid tidak mendapatkan sekolahan karena memang tidak diterima melalui jalur zonasi ataupun afirmasi. Sehingga jalan terakhir siswa tersebut harus sekolah di SMP swasta. Sebelum hal tersebut terjadi, maka saya akan meyakinkan wali murid untuk menggunakan kesempatan ini mendaftarkan anaknya ke MTS negeri yang dilakukan melalui tes, sehingga jarak rumah dan nilai rata-rata siswa tidak berpengaruh. Hal ini juga menjadi peluang yang besar agar murid dapat diterima. Kemudian, apabila di MTS negeri ini tidak diterima siswa tersebut, maka sebagai wali kelas saya juga akan membantu siswa tersebut untuk mengikuti PPDB di SMP negeri se-Kabupaten Kediri. Kemudian pihak sekolah pun juga akan ikut serta membantu dalam melengkapi persyaratan pendaftaran seperti mencetak NISN, rekap nilai, dan surat aktif sehingga siswa mendapatkan sekolahan sehingga dia belajar dengan rasa nyaman dan tanpa paksaan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari keputusan tersebut dapat saya refleksikan bahwa saya mengambil keputusan tersebut berdasarkan rasa peduli dan saya melakukannya sesuai prosedur. Ambil pelajaran untuk dijadikan acuan kasus selanjutnya, yaitu adanya peraturan khusus tentang sekolah yang blank area dan juga menambah kuota prosentase murid yang diterima baik dari jalur zonasi maupun prestasi, sehingga murid yang berada pada sekolah yang merupakan blank area juga memiliki kesempatan yang besar untuk bisa diterima di SMP negeri.
Selain itu, perlu adanya edukasi di masyarakat bahwa MTS negeri itu juga banyak yang berkualitas, sehingga bisa juga untuk dijadikan alternatif melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau MTS. Keputusan yang diambil sudah tepat karena rasa peduli kepada murid yang merasa tertekan karena ingin mendaftar ke MTS negeri tetapi tidak didukung orang tuanya. Hasil aksi nyata. Hasil dari aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin antara lain yang pertama, saya dapat mempraktekkan pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada keberpihakan pada murid serta memperkuat kepercayaan wali murid karena keputusan yang diambil adil dan dapat berpijak pada nilai-nilai kebajikan. 2. Saya dapat melakukan diseminasi pada rekan sejawat tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Hal ini berdampak langsung pada rekan sejawat yang sedang dalam proses seleksi PPG Prajabatan, di mana dalam seleksi tersebut terdapat pertanyaan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan penting dalam hidupnya. Rekan guru tersebut menjawab dengan mencoba mengikuti alur pengambilan keputusan menggunakan paradigma dan prinsip serta pengujian 9 langkah. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata dalam membuat keputusan yang berbasis nilai kebajikan memanglah harus melewati proses penentuan paradigma dan prinsip mana serta masih diuji menggunakan 9 langkah. Akan tetapi hal ini sesungguhnya keputusan yang diambil dengan cara inilah menghasilkan keputusan yang akan berdampak pada keberpihakan pada murid serta kepercayaan pada masyarakat, pada guru. Selain itu, penggunaan teknik coaching dan KSE sangat penting dilakukan dalam upaya menggali informasi untuk menemukan solusi. Sekian aksi nyata modul 3.1. Terima kasih.